Next you will watch Talkative. Salam pers. Jadi mulai dari bersama teman-teman kreatif. Halo Bestif, kembali lagi di Talkative, Talking with Creative bersama aku Syakira Nazla Simbolan di sini. Jadi bintang tamu kita pada hari ini tuh nggak kalah banyak prestasinya kayak bintang tamu kita sebelum-sebelumnya. Mulai dari memenangkan berbagai macam lomba pidato, baca puisi, best presenter, lalu memenangkan berbagai macam pendanaan seperti PKM, P2MW, Business Plan Competition, dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya kita sebutin satu-satu nih, bisa aja ada part 2-nya nih. Jadi, tanpa memperlama lagi, kita sapa aja yuk. Halo Bang Ali. Halo Syakira. Segar kali banget nih mukanya ya Bang, habis sholat Jumat kan tadi. Iya, begitulah. Udah makan Bang? Sudah, alhamdulillah. Oh, tadi sebelum nyampe sini, dari mana dulu? Dari kos atau ada kegiatan lain? Kebetulan lagi PLP ya hari ini di Oh. SMP 27. SMP 2 tuh deket Iya, Bang. di gerbang 1. Kita tanya-tanya dulu ya Bang, mulai dari boleh perkenalkan dirinya mungkin Bang ke teman-teman kita biar lebih kenal, akrab. Boleh. Halo Besti, kenalin aku Ali Ahmadul Umre Hasubuan. Orang biasanya manggilnya Ali, tapi keluarga sama teman-teman dekat manggilnya Umri gitu. Halo Bang Ali. Ya, halo. Aku dari program studi pendidikan IPA Bilingual tahun 2021 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Asli Medan nih Bang kalau boleh tahu. Oh, bukan. Aslinya Padang Lawas Mandailing. Ya, siapa yang kampungnya di Padang Lawas juga nih? Ini temen satu kampung kalian nih guys. Berarti di sini ngekos kan? Iya, ngekos. Ngekosnya deket atau jauh? Dekat di Jalan Tuamang. Kalau aku boleh tanya-tanya lagi nih, kesibukan abang nih beberapa belakangan hari ini apa aja? Selain PLP dan tentunya mau persiapan skripsi ya. Untuk semester 7 ya Bang? Iya, semester 7 sekarang, jadi agak hektik di situ sebetulnya. Tapi ada beberapa kegiatan lain yang abang sedang ikuti sekarang. Kebetulan kemarin baru selesai lomba program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ya. Baru pulang dari Kendari, kemarin alhamdulillah lolos dari KMI Expo gitu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah itu sekarang lagi sibuk selain skripsi itu nyelesain 2 program lagi. Kemarin baru selesai PKM AMLI, kemarin GFT sama PKMPM. Oh, sekaligus tuh ya Iya, Bang? dua-duanya. Baru pengumuman, alhamdulillah dapat. Juara berapa nih Bang? Kalau yang PKMPM kebetulan presentasi favorit. Kalau yang PKM GFT-nya juara 2. Aku tertarik nih tadi abang ada bahas tentang di Kendari ya, KMI Expo ya Bang. Itu boleh diceritain nggak itu perlombaan atau kompetisi apa gitu Bang? Oke, sebelum menuju KMI is such a long journey ya, ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Jadi awal mula perlombaan ini namanya P2MW, Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Jadi setelah nanti P2MW mengusulkan proposal, kita akan mendapatkan pengumuman apakah layak didanai atau tidak. Kebetulan abang sudah ikut P2MW ini dari semester 2. Dan lama juga ya Bang? Setiap tahun selalu ikut dan alhamdulillah selalu lolos setiap tahun begitu. Ya, dan di tahun ini abang kembali lolos lagi ya di semester 6 pembuatan proposalnya bersama Graciana Pare juga anggota. Sama guys, ya. anak kreatif. Jadi fun fact nih, Bang Ali ini ternyata tuh anak kreatif guys. Jadi ini kampung Bang Ali sebenarnya nih, orang sini. Ya, this is my house gitu lah ya. Kebetulan setelah itu kami ambil bisnis digital ya buat aplikasi untuk UMKM gitu. Setelah itu kami dinyatakan lolos dan didanai kemarin sebesar 17 juta. Wah, bisa juga ya Bang? Ya, di P2MW ini ada 2 jenis pendanaan. Yang pertama itu kalau bisnis awal itu masih ide atau masih di 6 bulan usia bisnisnya itu bisa didanai maksimal 15 juta. Nah, kalau sudah berlanjut, maksudnya bisnisnya sudah berjalan lebih dari 6 bulan, itu bisa dapat sampai 20 juta. Kebetulan bisnis 5Gnity kami ini namanya 5Gnity itu sudah berlangsung hampir setahun, jadi kami daftarkan di bisnis bertumbuh didanai 17 juta begitu. Nah, setelah pelaksanaan
sebagainya. Terus di tengah-tengah ada namanya PKP, penilaian kemajuan akhir begitu, diuji kelayakannya apakah nanti layak untuk lolos KMI atau tidak. Dan alhamdulillahnya dapat respon yang positif, dan di akhir Agustus kalau tidak salah dapat pengumuman lolos KMI ke Sulawesi Tenggara di Universitas Haluoleo. Nah, yang kemarin di Iya. Instagram di Kendari kembali nih. Ya begitulah kisahnya. It's such a long journey, honestly. Itu berarti produk yang dikompetisikan tuh di bidang digital ya, Bang? Yes, kami dibuat aplikasi. Aplikasi untuk UMKM tadi. Yes. Yang selama Abang di Kendari ini ada nggak momen yang paling berkesan banget itu, wih gitu rasanya? Wah, momennya banyak banget ya. Bang, pasti. Yang pertama kalau di luar lomba ya, kami first time aku nyoba papeda. Oh, yang lengket-lengket itu ya, Bang? Iya, kalau di sana disebutnya sinonggi gitu. Jadi first time nyoba papeda sama kawan-kawan, oh ternyata gini ya rasanya. Apa, hambar atau ada asin gimana? Ternyata hambar gitu. Kayak kehidupan gitu. Kirain kan dia kan lengket-lengket gitu ya, Bang, makanya Iya. bakal aneh, ternyata enggak. Iya, ternyata enak juga kok pakai gulai kuningnya gitu. Terus pengalamannya ini saja pada lomba ya, kebetulan ini first time aku nasional, timnya itu banyak yang lolos. Kalau nasional sebelumnya itu palingan cuma tim kami, tim sendiri aja gitu. Jadi ini rame banget ketika Unimed umumkan juara. Jadi kita ramenya sorak-soraknya rame gitu. Oh, kayak udah kumpul tuh Iya, anak-anak Wak. semua. Jadi banyak yang ikut, jadi senang banget gitu. Atmosfernya beda gitu dari lomba-lomba. Serasa lainnya. kayak teman-teman semua pada menang gitu ya, Bang, berkumpul semua. Iya, padahal tim lain yang menang, tapi berasa kita yang menang gitu. Terus tadi kan Abang juga ada bilang nih juara 2 ya, Bang, PKM GFT ya, Bang. Iya. Ya, itu tentang noise based transport ya, Bang, atau NPOT ya. Iya, kami buatnya noise based transport atau kendaraan masa depan berbasis kebisingan gitu. Jadi gimana kita konversi kebisingan jadi energi, dan itu nanti jadi bahan bakar untuk kendaraan ataupun mobil di masa yang akan datang gitu. Cocok banget di Unimed di Medan, di mana klakson itu nyambung sama gas ya, Bang. Kalau Iya. bising dia selalu. Iya, that's it. Lalu ada juga nih, Bang, yang mau aku bahas. Tadi kan Abang ada juga bilang menjadi presentasi favorit ya, PKM PM1 ya, Bang. Iya. Berarti kan kalau kita mau jadi presentasi favorit nih, Bang, harus pandai dong cara public speakingnya, membawakan presentasi itu kan. Nah, kalau dari Abang nih, mulai tertarik tuh di bidang public speaking tuh, sejak kapan ya, Bang? Oke, public speaking ya. Kebetulan abang sendiri sudah nyemplung ke dunia MC sejak SMP. Waduh, ya saya Sejak SMP. Jadi first time dulu abang disuruh ya sama abang. Kebetulan dia ustadz di masjid gitu. Jadi ada acara di masjid itu, jadi ditantang kalau bisa jadi MC. Abang kasih segini gitu, jadi tertantang. Aku first time di situ pengalaman MC-nya, ternyata menarik gitu, dan orang-orang lihat ternyata anak ini berpotensi juga. Jadi di sekolah pun dipakai, sampai ke perkuliahan juga dipakai gitu. Jadi memang apa ya, present suatu acara ataupun present suatu presentasi itu bukan hal yang baru buat abang. Betul, guys. Sebenarnya aku dari tadi deg-degan banget karena kayak ada yang lebih pro di sini public speaking, guys. Takutnya malah Bang Ali yang jadi moderator kan, aku yang ditanya-tanya kan, guys. Tuh, terus ada nggak tuh panutan Abang dalam dunia public speaking nih, kayak wow gitu, pengen banget nih. Oke, my idol ya di dunia public speaking itu Mary Riana. Oh, jelas ya, Bang, itu panutan orang ramai juga nggak sih? Iya, kebetulan sudah pernah jumpa langsung, so sangat malah nambah suka banget sama beliau. Kebetulan kemarin 2023 ya ada acara fast track digitalisasi UMKM di Sumatera Utara gitu, dan kebetulan abang terpilih. Dan pematerinya juga Mary Riana, nggak disangka-sangka, so bisa ngobrol langsung, foto bareng dan lain sebagainya, dan lihat dia speaking langsung di depan kita, oh my god, I love this woman. Kayak dream comes true ya, Bang. Iya. Lalu kan, Bang, selama Abang nih Abang udah terjun nih dari dunia public speaking dari SMP lah kan, lomba baca puisi, pidato kan, itu juga
menjadi pembicara di depan umum kan bang. Ada nggak sih tantangan terberat abang selama belajar public speaking itu, kayak grogi tiba-tiba di depan panggung atau gimana? Iya, grogi adalah musuh terbesar setiap speaker ya. Bahkan even aku setiap presentasi pun, bahkan sekarang juga masih grogi gitu. Tapi syukurnya ya aku bisa menghandle mau segrogi apapun badanku, tapi suaranya masih tetap stabil gitu. Jadi perbanyak pengalaman, Allah bisa karena biasa gitu. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak belajar, pasti akan semakin lancar berbicara depan banyak orang. Kalau misalkan aku mulai tertarik juga kan bang dalam public speaking ini, cuman kayak tadi kan bang, kalau aku cakap tuh kadang belibet, kadang kan panik nih, jadi cepet-cepet gitu. Itu ada nggak tips abang tuh buat santai gitu, kita relax? Oke, pertama kita harus melakukan riset. Misalnya nih kayak di podcast kan, kita nggak boleh langsung hap aja gitu, harus ada suatu persiapan. Misal kita cari tahu tentang siapa sebenarnya, kulik fakta uniknya, apa yang belum dibahas orang sama dia sebelumnya gitu. Kemudian itu tadi, coba deh kamu lihat idol kamu di bidang public speaking, gimana sih cara dia untuk merilekskan diri gitu. Abang cari caranya begitu. Setelah abang dapat tipsnya, abang aplikasikan dan tada, begitu. Kelihatannya mudah ya guys, tapi itu perjalanan yang panjang banget tuh. Iya. Lalu abang kan tadi bilang abang dari biologi ya, dari biologi. Cuman tadi dari yang perlombaan yang udah aku lihat beberapa tuh di bidang kewirausahaan nih. Jadi abang mulai tertarik nih di bidang kewirausahaan sejak kapan? Oke, kita kembali dulu ke masa lalu. Kebetulan sebenarnya aku di jurusan biologi, tapi tepatnya di prodi pendidikan IPA gitu. Sebetulnya kenapa tertarik di kewirausahaan? Aku juga gak tahu gitu. Tiba-tiba nyemplung aja gitu. Even kalau dilihat ya minat bakat di SMP, aku malah ke sastra gitu, baca puisi, pidato, harusnya ke bahasa ini gitu. Tapi malah tiba-tiba hati berlari ke biologi gitu, ke IPA. Dan dulu pertama lombaku itu malah tetap pidato di National Education Speech Competition di Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus lomba kedua lah, ini adalah lomba kedua dan lomba tim pertamaku, itu diajak sama kakak-kakaan dari biologi juga, dan mereka mengenalkan bisnis ke aku. Mereka nyuruh aku buat cash flow namanya atau arus kas, dan mereka bilang silakan dibuat ya Li, kalau belum bisa belajar. Oh, begini kasih langsung caranya. dilepas gitu ya. Jadi aku belajar buat cash flow. Oh ternyata ada marginnya yang harus dihitung, ada profitnya harus kita hitung betul-betul, berapa HPP-nya dan lain sebagainya. Oh begini ekonomi gitu, dan mulai tertarik dan ya begitulah. Jadi suka-suka, jadi almost semua lomba kebanyakan malah ke Iya, kewirausahaan. aku lihat ya, wah ini tertarik di bidang kewirausahaan Bang Alimin kayaknya gitu. Iya. Nah, berarti yang memotivasi abang tuh untuk berani mencoba berbagai ajang kompetisi itu awalnya dari kakak itu ya, yang seru itu, atau ada sebelumnya yang memotivasi abang? Oke. Untuk di perkuliahan sendiri yang spesifik ke kewirausahaan itu ada kakak itu ya, namanya Kak Bisni, Kak Mimi, Kak Syifa, dan Kak Sita. Jadi itu tim pertama aku, tapi tim paling awet sampai sekarang. Dari 2022 semester 2 kita buatnya grupnya, tapi sampai sekarang even mereka udah tamat, udah lulus, kita masih kontekan, masih ketemu, bahkan kadang-kadang ya. Dan kan abang tuh banyak nih mengikuti ya, dari P2MW tadi, baru dari PKM kan bang. Di antara berbagai kompetisi yang udah abang ikutin, yang paling berkesan nih yang ada di hati abang banget nih kesannya? Aduh, terlalu banyak waktu jadi ya nggak tahu pilih yang mana ya, bukan flexing ya kan. Tapi mungkin yang paling mendalam di hatiku berkesan itu P2MW ya, karena seluruh masa perkuliahanku habis untuk P2MW gitu. Mulai dari semester 2, jadi P2MW itu dimulainya sekali setahun dan di semester 6. Jadi setiap tahun, berarti ini tahun ketiga aku ya, karena semester tahun keempat itu udah nggak bisa batasnya, udah maksimal. Jadi kita berkesan banget karena setiap tahun aku mengerjakan
itu dengan tim yang baru, tim yang berbeda, dengan usaha juga yang berbeda gitu. So sangat memorable banget di hati. Kayak paling lama di kenangan abang gitu. Iya. Itu berarti kan kalau P2MW, karena kan kemarin aku juga pernah mencoba ikut P2MW kan bang, tapi itu kan ada buat proposalnya tuh. Nah itu susah banget tuh kan. Abang nih sebagai yang udah terbiasa buat proposal penelitian lah dibilangnya bang, sulit nggak membuat proposal untuk kompetisi? Sulit atau mudah nggak ya? Karena ala bisa karena biasa, jadinya abang kalau di P2MW mikirnya udah gampang-gampang aja sih buatnya, asal kita mengikut rules-nya, kita kita ikuti poin per poinnya gitu, kita penuhi di dalam proposal itu. Uniknya di P2MW nggak masalah kayak aturan tanda baca dan sebagainya itu nggak pala diperhitungkan. Cuman ya memang paling diperhitungkan itu bagian ekonominya. Jadi memang pure kalau memang kita merasa belum ahli ataupun belum menguasai di bidang ekonomi, at least kita punya satu orang dari ekonomi gitu untuk mengerjakan yang bagian ekonominya gitu. Berarti itu abang gabung sama jurusan lain juga kemarin ya? Kebetulan kalau masalah ekonomi karena sudah terlatih di semester sebelumnya ya, jadinya yang selalu ambil bagian ekonomi di proposal itu abang. Abang Ya. karena abang biologi kan? Iya. Dan yang lainnya itu palingan sesuai kebutuhan idenya aja sih. Misalnya bisnis digital, berarti aku butuh orang dari kalau nggak teknik komputer berarti PT IKA gitu. Itu aja sih. Setelah abang nih kan ngikutin yang dari aku lihat kan abang juga tetap aktif kan ikut organisasi gitu kan. Ya. Banyak loh guys, organisasi Bang Ali itu gak cuma satu yang diikuti guys, banyak. Nggak terlalu banyak sih, ada 3 sekarang. Selain di Persma Kreatif, aku juga gabung di unit kegiatan mahasiswa Islam Harapan Unimed, dan juga di Persma Bimed, Persatuan Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Unimed. Oh, mahasiswa KIP juga guys, lihat dari KIP bisa menghasilkan mahasiswa yang seperti ini ya. Itu dari aktif dari sibuknya organisasi, dari sibuk mengikuti perlombaan ya kan bang, baru kuliah juga semester 7 nih, nyusul PLP, nyusul skripsi nih. Gimana nih ngatur waktunya nih bang? Sebenarnya kalau kita berambisi untuk bisa semuanya pasti bisa. Cumanya ya memang waktu tidur itu memang agak terganggu sedikit. Sedikit jadi ya. Sedikit tapi baik-baik aja kok tidurnya, nggak tidur di waktu ngampus gitu. Jadi memang persiapan waktu itu, mengatur waktu, manajemen waktu itu memang penting banget. Mungkin teman-teman kenapa sih aku nggak bisa ngatur waktu kayak si A, si B? Mungkin waktu istirahatmu, waktu makan-makan bareng temanmu itu digunakan si B untuk ngerjain proposal, ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa loh kita nggak nongkrong-nongkrong dulu sebentar gitu ya kan, nggak nongkrong-nongkrong dulu, dialihkan dulu waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bukan nongkrong nggak bermanfaat, tapi ada yang jauh lebih bermanfaat. Atau bisa nongkrong sambil ngerjain proposal kan guys, sambil ngerjain skripsi juga bisa tuh guys. Ya, betul itu bagus. Sambil menggali sambil menyelam minum air. Tapi pasti tentunya pernah merasa burnout ya bang, atau kayak aduh stres banget nih, banyak banget kerjaan nih gitu. Pernah nggak sih bang? Pernah banget, kayaknya setiap waktu lomba gitu ya, burn out gitu. Tapi ujung-ujungnya ya udah selesai aja. Oh, sebelum mulai lomba tuh kayak yang stres banget gitu ya? Iya, apalagi kalau kita ngerjainnya pas deadline. Abang juga kemudian sih orangnya ya, kalau rajin jauh-jauh sebelum deadline lomba udah selesai. Tapi kalau udah malas banget ya H-1 bahkan belum dikerjain, beberapa jam baru dikerjain. Di situ burn out banget gitu. Tapi kalau kita udah ambition, bangun ambisi, kalau kita harus selesai itu ya pasti selesai. Kalau biasanya abang lagi ngerasa burnout nih atau kayak yang stres banget nih, cara healingnya gimana nih bang? Karena aku dengar kan Garung suka K-pop nih. Oke, aduh, K-popers, hai. Jadi sebetulnya aku suka baca.
Tapi bukan baca buku berat. Aku suka baca buku kayak novel, kalau nggak di Wattpad, kalau nggak ya alternative universe di Twitter gitu, di X gitu. guys, fans aku Anak juga aku guys. gitu. Jadi baca-baca itu aja yang ringan-ringan, yang bisa membuat apa ya, kupu-kupu muncul dalam perut gitu. Gimana itu aja. Terus yang paling suka sih dengerin musik ya, dengerin musik. Paling suka sih K-pop karena K-pop sih lagu K-pop ya, tapi Western juga suka. Dengerin lagu-lagu yang membangun semangat gitu, kayak dari Blackpink mungkin. Fans Blackpink ding guys. Bling. Apalagi bang grup K-pop kesukaan abang gimana? Tuh ada kan yang fandom-fandom yang lain juga ikut. Aduh, takut banget nih. Aku suka Twice juga sama IU. Guys, ternyata kalau kalian suka K-pop itu nggak ngalangin kalian untuk berprestasi juga di kampus guys. Ya, jadi jangan terlalu dibully ya. Nggak dong, kan untuk healing guys, untuk kesenangan. Jadi setelah tadi yang baru selesai project dari Kendari kan bang, sama yang PKN GFT, next project abang untuk kedepannya apa nih? Apa yang udah waktu dekat mau ngikutin apa gitu bang? Program yang ongoing ada 2 lagi, belum selesai tahun Banyak ini. banget ternyata. Yang pertama ada student grant, ini tinggal laporan akhir. Kemudian ada satu lagi namanya kompetisi PKKM, dia kewirausahaan tapi tingkat lokal Unimed. Ada 2 tim yang abang harus ikuti begitu. Jadi ada sebenarnya 3 kegiatan lagi ya. Hitungannya karena satu program itu ada 2 tim gitu. Jadi memang harus mengerjakan itu. Deskripsinya agak digeser dikit dulu. Tapi dikit aja bang, jangan jauh-jauh bang, nanti kelamaan tamatnya. Kalau tadi kan bang next project dalam waktu dekat ya. Kalau yang target besar yang ingin dicapai ini setelah S1 mungkin apa yang ingin abang capai ini? Oke, yang pasti rencananya tentu ya aku mau lanjutin studi S2 aja. S2-nya. Kemana tuh bang? Aduh, ini lagi ngincar yang paling nyebutnya aku mau ke Chiang Mai University atau CMU. Ada yang sesuai dengan linear di pendidikan IPA atau biologi di sana ya. CMU di Thailand. Yes, di Thailand. Tuh, sebenarnya nggak malu sih, karena kan impian ya bang, impian besar. Kalau kita memang harus punya impian besar guys, biar lebih semangat. Ya, tapi ada quotes ini dari Baisaku, Lisa Blackpink katanya, don't tell your dream, show them katanya. Jangan bilang-bilang mimpimu, tunjukin aja. Diam-diam udah sukses. Ini yang jadi tetangga Bang Ali, hati-hati ya guys. Aduh, dibanding-bandingkan kalian nanti. Jadi mungkin ada nggak pesan karena kayak ngomong tadi abang termotivasi sama pesan dari Lisa Blackpink, don't tell your dreams, show them ya guys. Kalau untuk bestie sekalian nih bang, ada nggak yang pengen abang sampaikan ke mereka? Oke, untuk bestie yang masih males, nggak males ya, mungkin Harus kesini guys. yang belum nemu titik di mana harus mulai gitu ya. Kadang yang aku temui orang-orang itu kalau ditanya kenapa nggak mulai dari sekarang, takut nggak punya talent, nggak punya bakat. Lisa Blackpink juga bilang gini, yang perlu ditakuti itu bukan orang yang terlahir sudah ada talenta gitu, tapi yang perlu ditakuti adalah orang-orang yang bekerja keras. Jadi kamu kalau merasa nggak punya talent, tapi kalau kamu bekerja keras, kamu akan maju. Itu aku juga guys untuk belajar public speaking mulai dari sekarang. Dari CV yang aku lihat nih dari Bang Ali, aku juga minta sebenarnya guys CV dari Bang Ali karena nggak bisa diingat kalau satu-satu nih. Ada juga di situ tertulis Bang Ali ini juara 1 Filmapres FMIPA dan juara 2 Filmapres Unimed. Gimana tuh bisa capai Filmapres Bang? Oke, FYI, Filmapres itu adalah lomba individu yang paling bergengsi ya kalau di dunia perkuliahan. So when you become a Filmapres, masih berprestasi, akhirnya semua lomba-lomba yang kamu ikuti perjuanganmu selama kuliah itu terobati gitu. Berbuah dari Ya, hasil. karena Filmapres itu adalah hasil penilaian dari capaian-capaianmu. Ada namanya CU, capaian unggulan. Nanti itu akan digabung
mulai dari penghargaan yang kamu hasilkan, jurnal yang kamu tulis, buku yang kamu tulis, konferensi atau seminar yang kamu ikuti dan lain sebagainya, termasuk organisasi dan juga usaha atau bisnis yang kamu bangun, itu semua dinilai di situ. So ketika dikalkulasiin dan kamu dapat nilai terbaik, you deserve to be a good partners gitu. Jadi itu perjalanan panjang karena itu kayak semacam final dari perjuanganmu gitu. Itu kayak final boss ya, terakhir kita dapat wah penghargaannya ini guys. Tapi masih belum sampai puncak banget, jadi nggak tahu ya, kalau masih bisa tahun ini kita gaskan, kalau nggak bisa adalah amin kan, 100 amin untuk Bang Ali. Amin. Berarti Abang juga punya banyak karya tulis lah ya Bang? Untuk mengikuti Film Press itu kan ada tadi karya tulis. ya nggak terlalu banyak sih. Abang nulis jurnal yang udah terbit kemarin, ada satu mengenai, sebenarnya itu sederhana, kita dari hasil praktikum aja di lab tapi bisa tembus jurnal bersinta gitu. Dan kita tembusnya secara jalur review, bukan joki. Bukan review, jadi memang harus direview, direvisi dan lain sebagainya. Ini dua jurnal lagi masih sedang proses review dan sedang editing. Jadi masih nunggu kapan terbitnya. Insya Allah dalam tahun ini di Desember akan terbit lagi. Kemudian buku, memang di SMA pertama kali tulis buku itu dulu antologi puisi, dan kumpulan puisi. Dari SMA ya Bang udah buat buku puisi. Ya kebetulan karena suka puisi banget, jadi alhamdulillah diikut lombakan dan kalau menang kemarin itu dibukukan. Ternyata menang dibukukan. Dibukukan apa judul bukunya? Peminat Putri Dewa kalau nggak salah. Putri Dewa. Bisa dicek di mana Bang kalau ada yang mau ngecek nih Bang? Google Playbook ada kok. Ada guys. Murah. Cek sendiri Ya guys. Prestasi Bang Ali ini banyak banget nih guys. Sampai tadi tuh waktu aku tanya Bang apa aja nih kegiatannya kan, ada tuh Bang Ali bilang aku juga aktif ngikuti berbagai macam moderator sama pembicara, tapi Abang lupa apa aja nama kegiatannya. Saking banyaknya tuh guys, Bang Ali jadi MC, jadi moderator tuh, Bang Ali sampai lupa apa aja nama pembicara, nama kegiatannya. Sedangkan kalau aku ikut cuma 2 baris kayaknya bisa aja guys. Itu berarti udah jam terbangnya yang tinggi banget ya Bang? Nggak tinggi-tinggi banget sih, cuma kalau ada tawaran digas-gaskan aja kalau memang waktunya bisa gitu. Itu biasa dapat tawaran dari pihak kampus atau dari luar kampus juga? Ada beberapa dari luar, dari pihak kampus juga gitu, dari organisasi gitu. Yang baru-baru ini Bang yang jadi moderator atau jadi MC? Oh, moderator di acara RISE ya, dari HMJ Matematika. Itu mereka butuh moderator. Tugas kewirausahaan juga, makanya mungkin Abang dijadiin Yang moderator. dipanggil Abang ya? Ya, kemudian Abang juga beberapa ikut seminar internasional ya. Dan baru kemarin juga dapat best speaker, best presenter di seminar internasional yang diadain UNIMED gitu. Padahal yang presentasi itu dosen-dosen malah kaget dapat best presenter gitu. Seru banget. Oke Bestie, mungkin kita udah deket di penghujung podcast. Jadi terima kasih buat Bang Ali udah memberi kesempatan kami bisa berbicara sama Bang Ali, bisa bincang-bincang sedikit mengenai PKM tadi, baru tentang pidato, public speaking dan sebagainya. Jadi sampai sini aja mungkin podcast kita pada siang hari ini Bestie. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye.